Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azurawati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan manajemen perpustakaan. Yang pertama, dari pengertiannya, manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya untuk mencapai tujuan perpustakaan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki, berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan, sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing. Selanjutnya ada fungsi manajemen perpustakaan. Di sini ada beberapa 5 fungsi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan titik awal kegiatan perpustakaan dan harus disusun dengan baik. Perencanaan di sini bisa meliputi siapa yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan pelaksanaannya, di mana dilakukannya, mengapa dan berapa anggaran yang diperlukan. Kemudian ada yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses mengorganisasikan sebuah perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM, sumber dana, prosedur, dan adanya koordinasi yang baik, serta pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, ada penggerakan atau acting. Penggerakan adalah merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Penggerakan ini dilakukan itu setelah perencanaan dan pengorganisasian terlaksana. Kemudian ada pengawasan atau controlling. Pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam perpustakaan perlu adanya pengawasan, yang pada umumnya merupakan coercion atau compelling. Pengawasan dalam perpustakaan di sini artinya coercion atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini dilaksanakan setelah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan itu terlaksana. Maka setelah itu bisa dilakukan evaluasi. Selanjutnya itu ada aspek-aspek manajemen perpustakaan. Di sini ada beberapa aspeknya. Ini yang pertama ada pengelolaan koleksi bahan pustaka. Pengelolaan bahan pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan koleksi bahan pustaka di perpustakaan sampai tersusun di rak dan siap dipergunakan oleh pelanggan. Yang kedua ada inventarisasi dan klasifikasi. Inventarisasi adalah pencatatan koleksi bahan pustaka sebagai bukti bahwa bahan pustaka tersebut sudah menjadi hak milik perpustakaan. Pembuatan katalog atau biasa disebut katalogisasi merupakan pendaftaran judul-judul buku menjadi katalog, penyusunan judul-judul buku atau perpustakaan dalam daftar. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan melindungi koleksi, perabot, dan perlengkapan perpustakaan dari bahaya kemusnahan. Selanjutnya ada sirkulasi bahan pustaka. Sirkulasi bahan pustaka di sini merupakan kegiatan pencatatan pada peminjaman bahan pustaka harus diadakan pencatatan atau registrasi dari anggota perpustakaan. Selanjutnya ada organisasi personil. Anggaran
pelaksanaan atau kegiatan dalam perpustakaan ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan teratur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tenaga pelaksanaan bertanggung jawab sepenuhnya. Organisasi personal ini berarti merujuk pada petugas atau pelaksana perpustakaan tersebut. Perlengkapan perpustakaan. Perlengkapan perpustakaan ini merupakan penunjang perpustakaan seperti buku inventarisasi koleksi buku, ada kartu inventaris majalah, ada cap inventaris, cap perpustakaan, kartu katalog, mesin tulis, kertas label, dan perlengkapan perpustakaan yang lainnya. Kemudian ada administrasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan adalah kegiatan pencatatan buku-buku perpustaka ke dalam buku induk perpustakaan sampai buku tersebut siap dipinjam. Nah, itu tadi aspek-aspeknya. Dan selanjutnya itu ada kriteria pelayanan yang berkualitas. Di sini yang pertama ada kesederhanaan. Tata cara pelayanan bisa diselenggarakan secara mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pemakai perpustakaan. Di sini merujuk pada pelayanan yang dikaitkan dengan kesederhanaan begitu. Selanjutnya ada kecakapan. Para petugas pelayanan perpustakaan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan. Di sini sebagai pelayan itu harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan. Reliabilitas merupakan konsistensi kinerja dengan tetap mempertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pemakai perpustakaan dengan pihak penyedia layanan. Yang keempat ada pendekatan dan kemudahan. Pelayanan harus mudah dihubungi oleh pengguna. Jadi hubungan antara pengelola atau pelayan dengan pengguna itu harus dengan baik begitu. Jadi misalnya untuk transaksi peminjaman bisa dilaksanakan dengan mudah. Tanggung jawab. Di sini pelayanan yang sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pengguna secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan. Yang keenam ada keramahan. Di sini meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas perpustakaan dan pengguna. Itu tadi. Selanjutnya itu ada lagi juga kriteria pelayanan yang berkualitas. Di sini ada keterbukaan juga. Pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang. Jadi untuk pelanggan itu bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan perpustakaan, jadi tidak ada ketertutupan begitu ya. Selanjutnya itu ada komunikasi. Pustakawan tetap memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari petugas perpustakaan dalam bahasa yang mereka pahami. Ada juga kredibilitas saling percaya antara pustakawan dan petugas perpustakaan. Ada juga kejelasan dan kepastian. Di sini mengenai tata cara rincian biaya layanan dan tata cara pembayaran jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Ada juga keamanan, usaha untuk memberikan rasa aman, bebas pada pemakai perpustakaan, dan terhindar dari bahaya risiko pustakawan. Kemudian ada kriteria selanjutnya, mengerti harapan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti segala kebutuhan pelanggan. Jadi sebagai pelayan perpustakaan harus mengerti kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan. Kenyataan meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pengguna. Selanjutnya, efisien. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Ekonomis. Biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar. Nah, dalam perpustakaan ini, untuk biaya pelayanan itu berusaha wajar, tidak bisa terlalu mahal gitu. Jadi
tidak memberatkan oleh pengguna perpustakaan. Yaitu tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.